Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Semoga semuanya sukacita. Yuk, sekarang kita mau sekolah minggu online. Pada hari ini, kita mau ajak juga orang tua kita ajak papa mama, kita ajak kakak adik untuk ikut sekolah minggu secara online. Dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang gembira, kita mau bersemangat, kita mau sekolah minggu dengan penuh rasa syukur. Namun sebelumnya kakak mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menolong kami senantiasa hari lepas hari. Tuhan, saat ini kami mau sekolah minggu, kiranya Tuhan berkati sekolah minggu hari ini supaya kami dapat sekolah minggu dengan baik, kami dapat memuji Tuhan dengan baik, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kakak mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, adik-adik berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau nyanyikan mari semua memuji Tuhan. Adik bisa semuanya? Yuk kita nyanyikan lagu ini. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Mama dan papa, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Puji Tuhan, semuanya sudah ikut memuji Tuhan. Nah, sekarang kakak mau bertanya nih, apakah adik-adik pernah merasakan badannya sakit, tidak enak badan, lemah, lesu? Kalau pernah, apa ya yang adik-adik lakukan atau yang kita semua lakukan saat kita sedang sakit? Pastinya akan berusaha ya minum obat, makan makanan bergizi, kita periksa ke dokter, kita berolahraga secara teratur biar badannya cepat sehat, cepat pulih. Itu bagus sekali adik-adik. Tapi kita tidak boleh melupakan satu hal. Selain minum obat, selain periksa ke dokter, selain beristirahat, kita harus
berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh melupakan berdoa, karena kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan kita. Nah, setiap saat, setiap waktu, dalam kondisi apapun, kita harus selalu ingat untuk berdoa. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan di gereja. Adik-adik masih ingat lagunya? Yuk, kita mau ingat-ingat ya lagunya ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Waktu aku bergembira, aku selalu berdoa. Waktu aku pun bersedih, ku selalu berdoa. Mau makan, mau tidur, aku selalu berdoa. Waktu sehat, waktu sakit, aku selalu berdoa. Nah, kita tidak boleh melupakan berdoa. Kita harus selalu ingat berdoa. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu ya. Kita siapkan telinga kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita dengarkan ceritanya ya. Begini ceritanya. Di sebuah daerah yang bernama Kapernaum, ada seorang ayah yang sedang bersedih. Dia adalah seorang pegawai istana. Sang ayah bersedih karena anaknya sakit. Bukan sakit biasa, tetapi sakit yang sangat parah dan anak itu hampir mati. Sang ayah sudah melakukan berbagai upaya untuk kesembuhan anaknya. Tetapi anaknya tak kunjung sembuh, bahkan sakitnya semakin parah. Suatu hari, sang ayah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus kembali ke Galilea, tepatnya di kota Kana. Mendengar berita itu, sang ayah bergegas pergi ke Kana. Jarak antara Kapernaum dan Kana cukup jauh, 26 km. Tetapi sang ayah rela melakukan perjalanan itu untuk kesembuhan anaknya. Sesampainya sang ayah bertemu dengan Tuhan Yesus, ia memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan, datanglah ke rumahku, sembuhkan anakku. Kata Yesus kepada sang ayah. Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Lalu sang ayah memohon lagi kepada Tuhan Yesus. Tuhan, datanglah ke rumahku. Anakku hampir mati. Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Lalu sang ayah percaya dan ia pergi. Di dalam perjalanan pulang, sang ayah bertemu dengan hamba-hambanya. Hamba-hambanya mengabarkan bahwa, Tuhan, anakmu sembuh. Sang ayah bertanya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Hamba-hambanya menjawab, kemarin pukul 1 siang demamnya hilang. Lalu teringatlah sang ayah bahwa pada saat itulah Tuhan Yesus berkata, pergilah, anakmu hidup. Lalu mereka semua pulang dan sang ayah bertemu dengan anaknya, bertemu dengan keluarganya, dan betul anak itu sudah sembuh. Anak itu sudah pulih dari sakit penyakitnya. Lalu seisi rumahnya menjadi percaya, menjadi memuji Tuhan, semuanya bersuka cita karena Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita melihat Tuhan Yesus mampu menyembuhkan anak pegawai istana tanpa Tuhan Yesus datang ke rumahnya, tanpa Tuhan Yesus bertemu dengan anak itu, tetapi Tuhan Yesus tetap bisa melakukan mukjizat itu dari jarak jauh. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang hebat. Kita memiliki Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, untuk terus mau datang kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Misalnya saat adik-adik sedang sakit, saat adik-adik sedang bersedih, kita tidak boleh lupa, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk memberi kesembuhan, untuk menghibur hati kita. Dan percayalah, Tuhan Yesus mampu melakukan itu semua. Tuhan Yesus sanggup melakukan
apapun juga, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan anak pegawai istana itu dari jarak jauh Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Yuk, siapa yang percaya? Katakan amin. Ya, yuk kita mau bersuka cita. Kita mau menyambut firman Tuhan itu dengan hati yang penuh sukacita. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan haleluya, 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 puji Tuhan. Gitu ya. Kita semangat ya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Lalu kita masukkan ke kotak persembahan yang telah kita buat. Dan kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat. Berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini dapat semakin memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, nah saatnya kita membuat aktivitas. Nah pertama kita siapkan kertas berwarna, bebas warnanya, nah dibentuk seperti ini. Nah ukurannya menyesuaikan ukuran kepala adik-adik. Nah kemudian kita membuat pola berbentuk hati dan dituliskan seperti ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Yohanes 14 ayat 1 ini sebagai ayat hafalan adik-adik. Nah kemudian kita bisa pasang pola hati ini di kertas yang panjang tadi. Seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pasang di kepala kita. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Nah, adik-adik kalau sudah dipakai, jangan lupa ya difoto dan dimasukkan grup sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, kakak-kakak senang sekali kalau adik-adik sudah bisa mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir. Nah, terima kasih juga untuk orang tua yang sudah menemani putra-putrinya untuk ikut sekolah minggu hari ini. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan ya. Sampai ketemu di sekolah minggu berikutnya ya. Sampai jumpa. Haleluya, haleluya.